Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, desa tempat tinggal Maria dan saudaranya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat cahaya dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena tidak ada cahaya di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, maka aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi aku bersuka cita, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah sekarang kita pergi kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria karena kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudarinya Maria
dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai di desa itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka sedihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pewartaan Injil ini menguatkan iman kita. Para saudara, Injil hari ini berbicara tentang kematian Lazarus. Ceritanya sederhana, tetapi kalau kita melihat panjangnya cerita yang sederhana itu, maka kita akan menemukan beberapa kata kunci, yaitu percaya. Entah berapa kali disebutkan soal percaya itu, dan akhirnya ditutup dengan orang-orang yang menyaksikan, orang-orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus. Mereka menjadi percaya. Dan kalau kita melihat keluarga ini, Marta, Maria, dan Lazarus adalah keluarga
yang menampilkan kepercayaan itu. Tapi kita boleh bertanya, apa sih sebenarnya kepercayaan kepada Kristus itu? Seringkali kita mengandaikan bahwa kita percaya kepada Kristus, tetapi bisa jadi isi dari percaya itu tidak kita ketahui, tidak kita mengerti. Maka meskipun beriman Kristiani, mungkin masih ada yang main loya, mungkin masih ada yang pergi ke orang pintar, masih ada orang yang percaya akan kekuatan gaib dan sebagainya. Karena bisa jadi itu tadi, kita mengaku bahwa percaya kepada Kristus, tetapi isi percayanya kita tidak mengerti dengan betul. Kalau Anda perhatikan, misalnya Marta, dia protes kepada Yesus. Andai kata engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Diulangi lagi, Tuhan, dia sudah berbau, ngapain mesti buka-buka kuburannya? Lihat, kata-kata protes itu sebenarnya masih disertai dengan kata-kata keyakinan yang mereka hayati. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini baik dikatakan oleh Marta maupun Maria. Apa artinya? Mereka ini percaya akan kekuatan yang dimiliki oleh Yesus yang berasal dari Allah. Mereka ini percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah yang diberi kuasa. Sehingga ketika dia membangkitkan Lazarus, maka ingatan mereka akan apa yang dikatakan oleh Yehezkiel dalam bacaan yang pertama akan membuat orang-orang percaya bahwa dialah yang membangkitkan orang-orang dari kubur, dan ini pasti Allah. Tetapi Marta, Maria, dan Lazarus adalah keluarga yang sudah lebih dahulu percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Diceritakan bahwa Maria adalah orang yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur yang mahal dan menyekanya, mengeringkannya dengan rambutnya. Dan banyak pengarang Injil mengakui atau mengerti bahwa wanita ini adalah Maria ini adalah perempuan yang kedapatan berbuat zina dan dibebaskan oleh Yesus. Aku pun tidak menghukum engkau, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mereka benar-benar percaya bahwa Yesus diberi kuasa ilahi oleh Allah untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu yang manusia sudah tidak mampu. Para saudara, iman itu adalah keyakinan bahwa Allah Kristus akan melakukan hal-hal yang manusia sudah tidak lagi mampu lakukan. Tapi seringkali yang terjadi, manusia ini terlalu manja. Sedikit-sedikit minta Yesus, sedikit-sedikit minta Yesus. Sembuh dari sakit, bisa pergi ke dokter. Tapi alih-alih pergi ke dokter, pergi ke Romo, bawa air. Romo tolong diberkati. Untuk apa? Untuk diminum ketika sakit. Loh, kalau sakit kamu pergi ke dokter. Ngapain mesti minta Tuhan menyembuhkan sakit perut? Mintalah kepada Allah apa yang kamu tidak mampu lakukan. Biarlah Allah bertindak. Tetapi yang kita bisa lakukan, lakukan sendiri. Anak-anak minta pinter. Sebelum ujian minta diberkati Romo. Untuk apa? Supaya bisa lulus.
Loh, kalau lulus kamu belajar. Bukan minta berkat Romo, bukan berdoa supaya tiba-tiba tangan kita dibimbing untuk menjawab soal. Tidak. Tetapi mintalah sekali lagi kepada Allah apa yang kita tidak mampu lakukan. Orang tua yang menghadapi kenakalan anak-anak yang sekarang ini sungguh-sungguh susah diatur. Berbagai cara trik sudah dilakukan, tetapi anaknya tetap degil. Baru berdoalah kepada Allah. Kalau suami atau istri sudah susah untuk mengasihi dengan berbagai alasan, segala cara sudah dilakukan, diberi hadiah kecil, diberi hadiah besar, tetapi tetap saja doakan pada Allah. Para saudara, itulah iman. Membangkitkan Lazarus yang sudah mati adalah tugas Tuhan. Mereka sudah tidak mampu lagi untuk merawat Lazarus, menyelamatkan Lazarus. Maka mereka pergi kepada Tuhan. Seandainya engkau ada di sini, pasti dia tidak akan mati. Dan para saudara, inilah yang terjadi dalam perikop Injil. Apa yang dilakukan oleh Yesus membuat orang-orang percaya. Apa yang dilakukan oleh Yesus membuat orang-orang sungguh-sungguh mengalami kemuliaan Allah. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka seperti dalam pembukaan tadi, ini adalah minggu terakhir sebelum kita memasuki pekan suci. Pekan yang menjadi asal muasal, menjadi sebab dari iman Kristiani. Maka kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk melihat iman keyakinan kita. Sudahkah iman keyakinan kita sampai pada tadi? Meyakini bahwa Yesus diberi kuasa ilahi oleh Allah untuk menyertai kita. Untuk menyelenggarakan hidup kita, supaya hidup kita dibawa kepada Allah. Kita yakin bahwa Dia akan mampu melakukan hal-hal yang tidak lagi mampu kita lakukan. Dan para saudara, beruntunglah bacaan hari ini mengajar kita bagaimana supaya kita sampai kepada iman yang seperti itu. Ada dua hal yang kiranya kita perlu pelajari, yang tidak kita sadari. Yang pertama, Yesus mengasihi keluarga ini. Keluarga ini sungguh-sungguh juga merasa bahwa mereka dikasihi oleh Yesus. Tuhan, orang yang kau kasihi sedang sakit. Mereka tahu bahwa mereka dikasihi. Lihat Marta, setelah berdialog dengan Yesus, dia menjumpai Maria dan berbisik, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mana dikatakan Yesus memanggil Maria? Suruhlah Maria datang. Tidak. Tetapi Marta tahu bahwa Maria juga dikasihi oleh Yesus, maka dia pergi. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, dia sujud di depan kakinya. Dia menjadi ungkapan dari iman Marta dan iman dirinya. Sehingga ketika dia mengatakan hal yang sama seperti dikatakan oleh Marta, andai kata engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Yesus tidak meyakinkan Maria lagi, tetapi Yesus bertanya, "Di manakah dia kamu kebumikan? Dia kamu kuburkan?" Orang-orang ini merasa sungguh bahwa Tuhan mengasihi. Para saudara, kata-kata ini sederhana,
Tetapi sudahkah Anda hayati? Sudahkah kita benar-benar menghayati bahwa Allah mengasihi kita? Banyak peristiwa dalam hidup saya yang menunjukkan, saya sering kali mengatakan, saya ini dimanja oleh Tuhan. Hari Rabu kemarin saya pergi ke Jakarta sebagai utusan keuskupan untuk berbicara dengan tim biduk Keuskupan Agung Jakarta. Saya tidak menyadari bahwa hari-hari ini adalah masa Qingming bagi saudara-saudari kita yang Tionghoa. Saya tidak mendapatkan tiket dari Jakarta ke Pontianak. Ada one stop tapi tidak jelas stopnya di mana. Harganya sungguh-sungguh luar biasa. Saya mencari orang yang menjadi pilot di Garuda dengan pikiran siapa tahu saya boleh bersebelahan dengan dia, ya, numpang dititipkan di mana bolehlah, pokoknya bisa pulang. Saya pergi ke sana kemari menghubungi sana sini cari tiket. Sungguh-sungguh semuanya angkat tangan. Tetapi tiba-tiba, Romo ini masih ada satu slot, diambilkah? Lihat betapa Tuhan mengasihi. Kalau berbicara soal sakit saya yang pernah saya sharingkan, lihat begitu banyak peristiwa yang menunjukkan Tuhan mencintai saya. Kita perlu mencari sungguh-sungguh dalam peristiwa hidup kita yang menunjukkan bahwa Allah mencintai kita, dan itu perlu betul-betul kita rasakan dan kita tancapkan dalam keyakinan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Itu yang pertama, merasa dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, keyakinan yang ditunjukkan dengan kata-kata Lazarus. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Maka setiap orang yang bertemu dengan orang itu akan ingat, ini Lazarus. Saya tidak kampanye loh ya ini. Saya ngomong Injil. Dan orang yang akhirnya mendengarkan cerita tentang ini, bahwa dia dibangkitkan dari kematiannya, akan ingat bahwa orang ini namanya Lazarus. Tahu apa arti Lazarus? Lazarus artinya Allah menolong. Maka ketika orang berjumpa dengan itu, dia selalu ingat Allah selalu menolong. Bertemu dengan orang itu, dia akan ingat Allah selalu menolong. Maka para saudara, hal yang kedua yang perlu kita ingat ialah bahwa kita perlu yakin bahwa Allah akan selalu menolong kita. Bahwa Allah selalu akan campur tangan untuk menyelamatkan kita. Mas Trias Kuncahyono, wartawan senior Kompas, pernah berkata, dia adalah ahli Timur Tengah. Maka ketika dia meliput berita di sana dan dia berjumpa dengan kaum radikalis, dia takut. Kalau mereka tahu bahwa dia adalah orang Katolik, selesailah sudah. Maka ketika dia bertemu dan dia berjumpa, entah dari mana asalnya, dia bercerita. Tiba-tiba dia berkata, I am Indonesian. Oh, you are Indonesian. Oh, you are my brother. You are my brother. Lihat, meskipun dia Katolik tetapi dia diterima karena dia Indonesia. Dari mana kata-kata Indonesia yang keluar dari mulutnya? Tidak tahu. Mungkin dari Allah yang menolong. Para saudara, saya yakin ada banyak event dalam hidup Anda, seperti juga dalam hidup saya, yang menunjukkan bahwa Allah itu selalu menolong. Dua realitas inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, supaya pada akhirnya membuat kita makin mudah
untuk percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang diutus kepada kita dengan kuasa ilahinya, supaya Dia menyertai kita, menemani kita dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Dan itulah iman. Mari kita tingkatkan iman kita dengan kita yakini bahwa Allah mengasihi kita dan bahwa Allah selalu menolong kita. Ketika kita yakin akan hal itu, maka akan banyak kuasa Allah yang akan dapat kita rasakan dan kita alami, supaya kita bersama-sama dengan Kristus menuju kepada Allah sambil memuliakan Dia. Amin.